Aku mohon padamu, Wude, pinjamkan aku 500 juta rupiah. Asalkan bisa menyelamatkan putriku, aku akan melakukan apa saja. Xie Liang Tian, bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau sangat angkuh saat kuliah dulu? Bukankah kau sangat menyombongkan diri saat kuliah dulu? Sekarang kau seperti pengemis, datang padaku untuk meminjam uang? Aku mohon padamu, pinjamkan aku 500 juta rupiah. Kau boleh memukul dan memaki-makiku. Ayah, aku tidak perlu berobat juga tidak apa-apa. Kita jangan memohon pada orang jahat ini. King Queen, asalkan bisa menyelamatkanmu, ayah akan melakukan apa saja. Memohon padaku ya, aku tidak akan meminjamkan sepeser pun padamu. Pengemis, aku curiga anak ini baru saja mencuri sesuatu. Geledah dia. Tunggu. Kita dulu teman sekelas. Perlukah engkau menghinaku seperti ini? Menghinamu? Kau merangkul gadis tercantik di kampus saat kuliah dulu, mendapatkan beasiswa, membuatku terlihat seperti anjing. Itu menghinaku. Jadi setelah digeledah, kau akan meminjamkanku uang? Aku akan mempertimbangkannya setelah digeledah. Aku akan putuskan apakah akan meminjamkan uang atau tidak. Baiklah. Geledahlah. Setelah digeledah, pinjamkan aku uangnya. Pengemis mana peduli harga diri. Semuanya sampah masyarakat. Ini milikku sendiri. Di mal kalian, pasti tidak ada barang seperti ini. Bukankah ini medali yang saya beli dengan harga mahal? Kamu pencuri kecil, berani datang ke pusat perbelanjaan saya untuk mencuri. Satpam, rebut medalinya. Siap. Apakah ini caramu memohon? Apa kamu masih ingin menyelamatkan putrimu? Ayah, ayo kita pulang. Kita tidak mencuri. Kami bukan pencuri. Liuda, kamu sangat menyukai medali ini. Ini adalah medali naga hitam tingkat tertinggi di dunia. Hari ini aku gadekan medali ini untuk meminjam 500 juta rupiah, tetapi kamu tidak boleh menyentuh medali ini. Sebulan lagi, aku akan menebusnya dengan 1 miliar rupiah. Ini juga bisa digadaikan. Ini memang barangku. Sekarang aku tidak menginginkannya. Sampah. Jangan, Liwude, kamu bisa mempermalukanku sesukamu, tapi hari ini kamu harus meminjamkan aku 500 juta rupiah. Melihatmu begitu rendah dan hina, aku benar-benar merasa sangat segar. Haha. Kamu? Siapa kamu? Apakah itu kamu Jenderal Naga? Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Aduh. CEO Su, selamat datang. Ini malfortune kita. Benarkah itu dia? Tapi kenapa dia punya anak perempuan? Bos Lee, meskipun kau punya sedikit uang, tapi kau belum pantas berjabat tangan dengan CEO Su. Bahkan anak orang kaya pun tidak pantas. Iya. CEO Su seperti bidadari. Saya bisa bertemu dengannya saja sudah merupakan berkah. Siapa ayah dan anak perempuan tadi? Gadis kecil itu kelihatannya sangat menyedihkan. Mereka sampah, tidak layak membuang waktu si Oksu. Jawab saja pertanyaannya, jangan sok tahu dan banyak bicara. Baik. Itu hanya seorang tentara rendahan. Aduh, anak perempuan yang dibawanya adalah anak dari mantan pacarnya, Su Liu, yang melahirkannya untuknya. Setelah melahirkan, seluruh keluarga Su meninggal, dia sendiri tidak tahu bahwa dia punya anak perempuan. Ini baru saja ditemukan. Dan dia membawa medali naga hitam, ingin meminjam 500 juta rupiah dari saya. Medali naga hitam? Kau bilang medali naga hitam? Sepertinya medali naga hitam. Kau pikir kau pantas menyebut 4 kata itu? CEO Su, iya. Apa yang saya lakukan salah lagi? Cepat cari ayah dan anak perempuan itu untukku. Terang juga. Baik.
King, apa kau lapar? Aku tidak lapar sama sekali. Perutku hanya sedikit keroncongan. Anakku sayang, bagaimana mungkin perutmu keroncongan tanpa alasan? Ayo, ayah akan membawamu mencari makanan. Kita cari saja keran air, minum sedikit air saja cukup. Aku tahu ayah tidak punya uang lagi. Kembalilah dan beritahu majikanmu, dia salah orang. Jika dia menggangguku lagi, aku tidak akan sopan lagi. Si Eosu ingin bertemu denganmu secara langsung. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu, kami akan bertindak. Cari mati. Hentikan. Jenderal Naga, apa kau benar-benar tidak mengenaliku lagi? Sejak kau menyelamatkanku dalam misi itu, aku terus mencari keberadaanmu. Sekarang, Maaf, kau salah orang. lalu bagaimana kau menjelaskan kau memiliki medali naga hitam? Medali itu hanya dimiliki oleh Jenderal Naga, hanya dia yang bisa membuat prestasi sebesar itu. Apa itu medali naga hitam? Siapa itu Jenderal Naga? Aku belum pernah mendengar tentang hal-hal ini. Aku hanyalah seorang ayah biasa, Xie Liangtian. Kau jelas-jelas pemimpin pasukan naga yang disegani di dunia hitam dan putih. Aku tidak mungkin salah. Aku tahu engkau ingin hidup tenang. Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak butuh. Menjauhlah dariku, itulah bantuan terbesar untukku. Sejak kau menyelamatkanku dalam misi itu, aku terus mencari keberadaanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Meskipun kau sudah punya anak, tidak masalah. Anakmu adalah anakku. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Putri Anda sakit parah, harus segera dioperasi. Tetapi obat yang efektif, sildenafil, 1 dosisnya 500 juta rupiah. Dokter, saya percayakan putri saya kepada Anda. Silakan Anda mempersiapkan operasi. Dalam 1 hari saya pasti bisa mendapatkan 500 juta rupiah. Tolong Anda. Bicaramu begitu yakin. 500 juta rupiah, kalau bisa dapat, pasti sudah didapatkan dari tadi. Ayo. Aduh, Xie Liangtian itu merebut bunga kampus. Sekarang memohon seperti anjing kepada. Hahaha. Waktu kuliah dulu, saya juga tidak suka dengan Xie Liangtian. Nanti dia pasti akan meminjam uang darimu. Saat itu, suruh saja dia merangkak dan menggonggong seperti anjing. Hahaha. Saya sangat ingin melihat wajah jelek Xie Liangtian. Aduh, Xie Liangtian, medali sialan itu membuatku ditampar. Kurasa brengsek itu seharusnya setelah putrinya mati, dia juga harus mati. Saya, Xie Liangtian, tidak akan mati. Putri saya juga tidak akan mati. Kami berdua akan hidup dengan baik. Bos Lee, jika Anda ingin menggeledah saya terima. Anda menghancurkan medali saya juga mengakuinya. Pinjamkan 500 juta rupiah kepada saya. Anggap saja sebagai ganti rugi Anda kepada saya. Baguslah. Benar-benar mau pinjam uang? Teman-teman sekelas ada pertunjukan bagus nih. Keluarkan 100 juta rupiah. Aku mau uang tunai. Bagus. 100 juta rupiah. Pengeluaranku semalam lebih dari 100 juta rupiah. Melihat pertunjukan seekor anjing. Boleh. Hahaha. Sekarang berlututlah di hadapanku, lalu sujud 10 kali, menirulah gonggongan anjing, lalu berputarlah di sekitarku 10 kali. Ayo, makanlah tulang-tulang ini, 100 juta rupiah akan menjadi milikmu. Kita teman sekelas, tidak perlu keterlaluan seperti ini kan? Siapa teman sekelasmu? Saat itu engkau melindungi Suliyu, memukulku babak belur. Apa kau memikirkan harga diriku? Kau ingin menyelamatkan putrimu? Boleh saja.
lakukan apa yang kukatakan tadi. Kalau tidak, tunggu saja putrimu mati. Lagi pula dia juga anak haram. Mati ya, mati saja. Putriku bukan anak haram. Ku bilang, sekarang juga berikan 100 juta rupiah itu padaku. Kalau tidak, aku tidak akan sopan lagi. Xie Liangtian, kenapa engkau sombong sekali? Lihat, sekelilingmu ini semua orangku, kenapa engkau sombong sekali? Serang dia. Dia. Cepat berikan 500 juta rupiah. Kalau tidak, kau selanjutnya. Siapa yang membunuhnya? Ku beri 100 juta rupiah. Kau mau apa? Cepat, 5 menit. 500 juta rupiah. Jangan main-main. Teman lama, kita bicarakan baik-baik. Cepat. Kalau tidak, botol ini akan kupecahkan di kepalamu. Bukankah kau penasaran mana yang lebih keras? Kepalamu atau botol ini? Jangan pukul, jangan pukul. Aku akan telepon sekarang. Hei, cepat bawa 500 juta rupiah ke sini. Uangnya sudah sampai, ambil uangnya dan bawa putrimu berobat. Tunggu saja, aku sudah lapor polisi. Kau akan ditangkap. Kau tetap tidak punya uang untuk mengobati putrimu. Matilah kau. Kau mau apa? Uangnya sudah kau ambil kan? Aku hanya asal bicara. Aku tidak akan lapor polisi. Tidak akan lapor polisi. Aku lupa memberitahumu satu hal. Catatan suap pusat perbelanjaan keluargamu kepada pejabat ada padaku. Di atasnya ada tanda tangan adikmu. Bagaimana mungkin? Jangan omong kosong. Ini fotonya. Lihat baik-baik. Di atasnya pasti tulisan tangan adikmu dan juga tanda tangannya. Xie Liangtian, kau kejam. Aku mengaku kalah. Aku sudah dapat uangnya. King juga sudah pergi ke ruang perawatan. Cepat operasi putriku. Baik. Silakan bayar. Kau beruntung, obat ini tersisa 1 dosis terakhir. Dosis berikutnya setidaknya harus menunggu setengah bulan. Putrimu tidak bisa menunggu sampai saat itu. Kepala bagian Zhang. Hei, kepala bagian Zhang. Hei, kepala bagian Zhang. Ayo, cepat buatkan resep untukku. Penyakit anakku kambuh. Xiao Zhang, bukankah rumah sakit kita punya satu? Sailozina, cepat berikan kepada Nyonya He. Lalu, kau yang akan mengoperasinya untuk anak laki-laki keluarga He. Direktur Guo, Sailozina ini baru saja kuberikan kepada seorang gadis kecil. Penyakitnya sangat parah, tidak bisa ditunda lagi. Tenang saja Nyonya, saya sudah memeriksa penyakit putra kecil Anda. Tidak terlalu parah. Setengah bulan lagi, saat obat baru datang, operasi masih bisa dilakukan. Memang bisa, tapi lebih cepat lebih baik. Ada orang kaya dan miskin, nyawa orang miskin, mana sebanding dengan nyawa anak? Saya tidak tahu kalau manusia dibagi menjadi kaya dan miskin. Saya hanya tahu siapa yang datang duluan dilayani duluan. Pertama, saya datang lebih dulu. Kedua, kondisi putri saya lebih parah. Tidak bisa ditunda. Ketiga, uangnya sudah saya bawa. Tinggal menunggu kepala Zhang menulis resepnya. Sekotak uangmu itu bahkan tidak cukup untuk kubakar untuk leluhur saat Imlek. Kau tidak tahu orang kaya punya jalur VIP? Benar. Selama punya uang dan status, tidak perlu antre. Kepala Zhang cepat tulis. Resep untuk Nyonya He, dia pemegang saham terbesar rumah sakit kita. Tidak bisa, putri saya dalam kondisi kritis, harus segera dioperasi. Kepala Zhang, saya punya 500 juta rupiah, semuanya untuk biaya operasi.
Wah, kayaknya kau cuma bisa kasih 500 juta rupiah ya. Ku dengar sekarang sel punca hematopoietik mahal ya. Ah, iya. Mahal. Sekarang butuh 1 miliar rupiah. Tapi untuk pemegang saham, VIP rumah sakit kita 100 juta rupiah saja cukup. 1 miliar rupiah sanggup bayar? Eka, siapa suruh anakmu lahir di keluarga miskin? Kemiskinan tak bisa disembuhkan. Orang miskin bahkan tak punya hak untuk hidup. Orang miskin bahkan tidak pantas untuk hidup. Tidak punya uang cepat pergi. Orang dengan orang itu berbeda. Manusia memang berbeda. Nyonya Hi ini berobat butuh 100 juta rupiah, lalu saya butuh berapa? Kamu, Anak wanita ini berobat butuh 100 juta rupiah, lalu anak saya berobat butuh berapa? Kau perempuan jahat dari mana? Sama-sama miskin berani bandingkan denganku? Berani memaki saya? Kau sanggup menanggung akibatnya. Beri aku sarung tangan medis. Aku takut nanti saat memukulnya, tanganku kotor. Kau tahu siapa aku. Kau tahu siapa aku? Berani menghina anakku? Berani meremehkan anakku? Sialan. Tolong, kau berani memukulku seperti ini, aku akan panggil suamiku. Saya akan mencari suami saya. Nyonya He, Anda membawa seluruh keluarga Anda ke sini tidak ada gunanya. Ini adalah CEO Grup Su Aoyue. Lebih dari setengah bisnis keluarga He berasal dari Grup Su. Satu kata darinya bisa membuat Anda bangkrut. ya. Dia adalah Su Aoyue. Istri Hidong Lai kan? Perlukah aku menelepon dan memanggil suamimu sekarang? Tidak. Sebenarnya aku menyelamatkanmu. Kalian belum tahu siapa yang kalian sakiti. Dan kau, Guoda, membantu orang jahat. Kau tidak perlu menjadi direktur lagi. Direktur Zhang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mulai hari ini kau adalah direktur. Tapi sekarang yang paling penting adalah segera mengoperasi putriku. Baik, saya akan segera mempersiapkan operasi. Jangan khawatir, King akan mendapatkan perawatan terbaik, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. 500 juta rupiah akan saya transfer ke rekening rumah sakit. Terima kasih, CEO Su. Jenderal Naga, apakah engkau benar-benar melupakanku? Lupa tahun itu, Xiao Yue yang kau selamatkan? Maaf, aku benar-benar tidak mengenalmu. Mengapa kau tidak mengakuinya? Aku bukan Jenderal Naga. Apa yang bisa kuakui? Aku tahu engkau pasti punya alasan yang sulit diungkapkan. Dengan identitasmu, itu akan menggemparkan dunia. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Aku menghormatimu. Tapi anakmu adalah anakku, aku pasti akan merawat King dengan baik. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pulanglah dulu. Tidak, aku akan menunggu King benar-benar aman dulu. Operasinya sangat berhasil. Bagaimana dengan King? Sudah melewati masa kritis, tapi setengah bulan lagi harus menjalani operasi perbaikan kedua. Harus segera mengumpulkan biaya operasi kedua. Anakku masih butuh uang, kalaupun harus mengumpulkan, aku punya uang. Anakku bukan anakmu. CEO Su, orang sehebat dirimu, haruskah merebut anak denganku? Aku berhutang budi padamu. Kau bisa datang kapan saja, minta aku melakukan sesuatu. Sekarang kau bisa pulang. Ayah, kepalaku sakit. King, sini, Bibi pijitkan untukmu. Bibi, kau seperti ibu King, tapi Cingquing tidak punya ibu. Tidak apa-apa, Bibi akan menjadi ibumu mulai sekarang. Baiklah, CEO Su. Tolong segera pergi. Putriku akan kurawat sendiri. Pergilah.
Ayah, kenapa ayah tidak membiarkan tante itu menjadi ibuku? King Queen, tante itu bukan orang sembarangan. Ayah tidak ingin berurusan dengannya. Ayah hanya ingin bersama King King dan hidup tenang. Tidurlah. King King, ayah pasti akan merawatmu dengan baik. Sedangkan Su Yue, lebih baik tidak terlibat lagi dengannya. Jika identitasku terungkap, orang-orang yang terlalu dekat denganku akan celaka. Kami siap untuk keluar dari rumah sakit. Lebih baik diobservasi lagi. CEO Su sudah berpesan, rumah sakit tidak akan memungut biaya sepeser pun dari kalian. 500.000 rupiah yang sudah diberikan sebelumnya juga akan dikembalikan sepenuhnya. Aku tidak pernah menerima kebaikan hati seorang wanita. Rumah sakit bisa memberi King King perawatan yang lebih baik. Lagi pula CEO Su juga sangat menyukai King King. Kalau begitu, biar King King yang memutuskan. Paman Zhang, ayahku tidak suka berhutang budi. Aku juga tidak mau. Aku ingin menjadi anak yang jujur dan bermartabat seperti ayahku. Maafkan Papa, King King. Papa membuatmu menderita. King King tidak menderita, Pa. Selama ada Papa, King King sangat bahagia. Si Liang Tian akhirnya kembali. Bukannya begitu, uang sewa rumah ini, kapan kau akan membayarnya? Aku tidak peduli apakah kau menjual darah atau ginjal, atau jual saja anakmu. Lagi pula bocah kecil itu sebentar lagi akan mati. Kau boleh menghinaku sesukamu, tapi jangan libatkan putriku. Aku dan putriku akan hidup dengan baik. Bukannya anakmu ini, bukankah dia menderita kanker? Bagaimana kalau engkau membawa putrimu mengemis di jalan, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, jika putrimu belum mati, bukankah kau akan punya rumah dan mobil? Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, jika kau bicara tentang putriku lagi, aku akan mencabik-cabikmu dan memberikanmu pada anjing. Mengerti? Lepaskan aku. Jangan kira kau hebat. Kubilang padamu, jika aku menelepon polisi dan kau ditangkap, tidak akan ada yang merawat putrimu. Hanya 3 bulan sewa, aku akan segera membayarmu setelah aku dapat uang. Bilang ya, orang miskin. Dalam 24 jam, kalau kau tidak melunasi uang sewa 3 bulan ini, cepat angkat kaki dari sini. CK 500 sebulan saja, kau tidak mampu bayar. Bagaimana kau bisa hidup? Bawa anakmu tinggal di gorong-gorong sana. Hei Pak Guo, proyek renovasi kampung kota ini, bos besarnya datang, cepat kemari Pak Guo. Baik, segera 5 rumahku di kampung kota ini sebentar lagi akan digusur. Uang yang aku dapatkan, seumur hidupmu kau tidak akan bisa dapat. Bawa anakmu tinggal di gorong-gorong sana. Oh ya, kalau kelaparan, ajak anakmu dan cepat lompat ke sungai. Ayah, jangan berkelahi. Kalau ayah ditangkap, bagaimana dengan... King Queen, ayah bersumpah pasti akan melindungimu dengan baik. Pak Guo, kemari. Baik, Pak Kepala Desa. Ini CEO Su dari grup Su. Beliau ingin bertemu denganmu untuk mengetahui situasi kampung kota kita. Ini adalah kesempatan yang diinginkan banyak bos besar. Sebutir pasir yang jatuh dari tangannya cukup untuk membuatmu hidup berkecukupan seumur hidup. Baik. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Jenderal Naga, kau tinggal di tempat kumuh seperti ini? CEO Su, saya paham situasi di sini. Akan saya jelaskan perlahan-lahan. Ayah, itu tante itu. Apa dia mencari kita?
Dengan kedatangan CEO Su, beliau langsung meninjau pekerjaan. Dengan kepemimpinan Anda, CEO Su, kampung kumuh ini pasti akan semakin maju. Dasar kurang ajar. Kalian berdua tidak pergi. Tahu siapa ini? CEO Grup Su. Bawa anak harammu pergi dari sini. Dasar tidak tahu diri, cepat pergi. CEO Su, tunggu sebentar. Saya akan menyuruh pengemis ini membawa anak haramnya pergi dari sini. King Queen, tak kusangka kau dan ayahmu tinggal di tempat seperti ini. King, kamu pasti banyak menderita. Tante akan membawamu pergi sekarang, makan enak, tinggal di rumah besar, maukah kau? King ingin makan yang enak. CEO Su, Kamu boleh menderita sendiri, tapi kamu tidak boleh membawa putrimu menderita bersamamu. Sekarang aku akan membawa putriku untuk makan yang enak. Ini putriku. CEO Su, ini putri Anda. Pak Kades, Kau ini bodoh. Kapan CEO Su punya anak perempuan? Apalagi dengan Xie Liangtian? Kalau sampai para pemuda kaya yang mengejar Xu Aoyue tahu, pasti mereka akan sangat marah. CEO Su, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami tadi. Namun, Saya ingin menjadikan King sebagai anak baptis saya. Nanti, tidak akan ada orang yang mengejeknya karena tidak memiliki ibu. Selain itu, saya ingin meminta Anda untuk menjadi pengawal pribadi saya dengan gaji 50 juta rupiah per bulan. Sebagai pengawal pribadi, Anda bisa membawa King tinggal di rumah saya. Tuan Xie, sebelum menolak, tolong pertimbangkan masa depan King. CEO Su, gajinya terlalu tinggi. Saya merasa tidak pantas menerimanya. Tidak tinggi sama sekali. Dulu ada seorang prajurit terbaik dunia, dia menyelamatkan saya, yang secara tidak sengaja dibawa ke dunia kegelapan, membawa saya berjalan selama 7 hari, meninggalkan negeri iblis, dan menjaga kesucian saya. Saya telah mencarinya selama 7 tahun, sekarang saya bersedia melakukan apapun untuk membalas budi kepadanya. Dan dengan statusnya, apakah gaji 50 juta rupiah per bulan cukup? Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa pria itu adalah Anda. Saya juga tidak tahu siapa Anda. Saya hanya ingin menjadikan King sebagai anak baptis saya dan ingin Anda menjadi pengawal pribadi saya. Bagaimana menurut Anda? Demi masa depan King yang lebih baik, terimalah tawaran saya. Setujuilah? Layak menjadi CEO Grup Su, pandai berbicara. Baiklah, demi King, saya akan menerima kebaikan Anda. Namun pria yang Anda ceritakan tadi, kisahnya sangat menarik. Ya, anggap saja cerita itu sebagai hiburan. Pengawal pribadi apa? Malah membawa anak kecil. Ada yang membawa anak kecil untuk jadi pengawal pribadi. Papa tidak setuju. Ayah, maaf. Apa yang sudah kuputuskan, tidak menerima ketidaksetujuan, tidak menerima bantahan. Su Grup sekarang di tanganmu, ya. Sayapmu sudah keras. Berani bicara seperti ini? Percaya atau tidak, Papa akan menghukummu. Ayah, sekarang ayah tidak bisa menghukumku. Kalau tidak, aku bisa mengundurkan diri kapan saja, atau posisi CEO ini ayah yang ambil alih. Dikhawatirkan nanti, subgrup saja tidak cukup untuk menutupi kerugian ayah. Nanti, kita semua tidak akan bisa menghasilkan uang. Ayah, keluarga tante, apa tidak menyambut kita? Bagaimana kalau kita pergi saja? Tenang saja, tante ini. Karena berani membawa kita berdua ke sini, pasti dia punya cara untuk menghadapinya. Letakkan, itu anakku, kue-kue mewah yang kubawa dari Prancis. 2 orang miskin pantas memakannya. Aku pernah melihat orang yang menumpang hidup, tapi yang menumpang hidup sambil membawa anak, baru pertama kali aku melihatnya. Tidak tahu malu. Yue, cepat usir 2 orang ini dari rumahku. Memelihara anjing masih lebih baik daripada mereka.
Demi Su Aoyue, saya tidak akan mempermasalahkan ini dengan Anda. Tolong segera minta maaf. Orang miskin, apa hakmu meminta orang kaya seperti kami untuk meminta maaf kepadamu? Bu, kenapa marah besar? Siapa yang membuat ibu marah? Aku akan mencari orang untuk menghajarnya. Zida, kakakmu keterlaluan. Mencari orang rendahan di luar sana, katanya jadi pengawal pribadinya, membawa anak perempuannya untuk tinggal di rumah kita pula. Orang miskin membawa anak perempuan? Aku belum pernah melihat numpang hidup bisa sampai seperti ini. Cepat bawa anak perempuanmu pergi, datang ke keluarga kami untuk numpang makan dan numpang tinggal. Kau anggap rumah kami apa? Kau bahkan tidak pantas tinggal di kandang anjing. Biarlah mereka berkelahi, kita makan saja. Su Aoyue, kau membela ayah dan anak perempuan itu untuk memukulku, ya? Zida, kalau bukan karena kau adikku, sudah lama ku masukkan kau ke penjara. Semua perbuatan burukmu itu, perlukah ku bongkar satu persatu? Nak, demi ayah dan anak perempuan sialan ini, kau tega memukul adikmu, kau bahkan melawan ibumu sendiri. Kalau aku mendengar kau berbicara lancang lagi, putrimu tidak berani memukulmu, aku berani. Kau mengancam siapa di rumahku? Ayah, kita sebenarnya tidak perlu bertengkar dengan orang rendahan seperti ini. Bukankah dia akan menjadi pengawal pribadi Su Aoyue? Bagaimana kalau kita cari beberapa orang untuk mengujinya? Ide adikmu bagus. Layak atau tidak, kita harus mencobanya. Kawan-kawan, kemarilah. Orang-orang ini ada yang minta gaji 30 juta rupiah per bulan, ada yang minta 50 juta rupiah per bulan, bahkan ada yang minta 100 juta rupiah per bulan, semuanya jago. Ingin menjadi pengawal pribadi putri saya, setidaknya harus bisa mengalahkan orang bergaji 100.000 rupiah. Saya Lailauhu, gaji saya 100.000 rupiah. Berlatih tinju Fajra di Shaolin sejak kecil. Bahkan kepala babi hutan bisa saya hancurkan dengan satu pukulan. Bagus. Jika kau bisa mengalahkan orang yang tidak tahu diri ini, saya beri engkau 160.000 rupiah. Bagaimana? Tidak ada yang lebih cepat dari kepalan. Seranganmu terlalu lambat. Kalian semua serang saja bersama. Pukul atau pergi. Ayah, hebat sekali. Ajari aku kungfu. Besar nanti aku bisa mengalahkan banyak orang. Sayangku ingin belajar kungfu. Tunggu sampai kamu besar. Ayah pasti akan mengajarimu dengan baik. Aku juga ingin belajar kungfu. Kurasa itu tidak baik. CEO Su sangat sibuk. Lebih baik cari uang saja. Baiklah. Ayah, ibu, kalian juga sudah melihatnya. Kehebatan si Liang Tian, kan? Biarkan dia menjadi pengawal pribadiku. Sama sekali tidak masalah. Kalian semua, ngomong kosong apa 30.000, 50.000, 100.000. Bahkan anak muda pun tidak bisa dikalahkan. Untuk apa kalian di sini? Pergi sana. Sebagai pengawal, kamu cukup tidur di kamar kecil, di lantai 1 saja. Tidak bisa. Sebagai pengawal pribadi, tentunya harus tinggal di sebelah kamarku. Lagi pula, aku juga ingin Cingking menemaniku tidur. Lagi pula, aku seorang perempuan, lebih bisa mengurus anak kecil. Kamu CEO Su yang tinggi dan berkuasa, kapan bisa mengurus anak kecil? Baiklah, kalau begitu biarkan Cingking yang memutuskan. Kamu ingin tidur dengan ayah.
Atau ingin tidur dengan Bibi? Aku ingin Bibi menemaniku tidur. Bibi memelukku sangat nyaman. Bagaimana kalau ayah juga datang ke kamar Bibi, tidur bersama? Aku tidak suka dipeluk olehmu, tapi Bibi mungkin suka. Boleh juga, Liang Tian, karena putrimu sudah bilang begitu, maka aku akan lebih bermurah hati, bisa menghemat satu kamar lagi. Aku tidur di sebelah. Aduh, sudahlah, aku hanya bercanda. Meskipun kamu ingin tidur denganku, aku juga tidak setuju. Aku akan menendangmu dari tempat tidur. Kecuali, kamu berlutut di tempat tidur dan memohon padaku, mungkin aku akan sedikit mempertimbangkannya. Oh ya, Liang Tian, aku membelikanmu setelan jas baru, ada di dalam lemari. Nanti, cepat ganti bajumu yang bau, itu. Sialan, Xie Liangtian dan anak perempuannya itu membuatku dipukuli oleh perempuan jahat Su Aoyue. Sial. Su Aoyue keterlaluan. Kau ini kakaknya, dia malah menyuruh orang luar memukulimu. Orang tuamu juga, kau kan anak laki-lakinya. Kenapa engkau tidak dijadikan direktur, malah anak perempuannya? Dia benar-benar mengira perusahaan Exu ini miliknya. Dia itu cuma pegawaiku. Kau tidak takut Su Aoyue? Beberapa tahun ini membangun kekuatan, akhirnya bahkan ayahmu yang ketua dewan direksi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Xie Liangtian ini mungkin saja adalah langkah yang direncanakannya. Aku tidak peduli Xie Liangtian ini, apakah langkah yang direncanakannya atau bukan. Dia pasti mati. Kenapa? Tidak cocok ya? Kalian tinggal di sini saja. Villaku ini punya sistem sendiri. Selain itu, di sini ada pintu, bisa keluar. Kunci ini bisa membuka semua kamar di villa, termasuk kamarku. Ini, kenapa aku harus punya kunci kamarmu? Ini tidak pantas kan? Kalau suatu hari nanti kau perlu masuk ke kamarku, kebetulan pintunya terkunci, biar kau tidak perlu mendobraknya. CEO Su, Anda harus memperhatikan identitas Anda. Ayah tidak boleh bicara seperti itu pada ibu kecil. Ibu kecil begitu antusias padamu, setidaknya ayah harus berterima kasih padanya. Kapan dia menjadi ibu kecilmu? Apa kau yang mengajarinya? Saya sudah mengakui King Queen sebagai anak baptis saya. Tidak memanggil ibu kecil, lalu apa? Memanggil bibi. Betul. Ibu di surga adalah ibu besarku. Ibu di bumi adalah ibu kecilku. King, sepertinya sudah 7 tahun ya. Sudah waktunya dia bersekolah. Saya tahu Anda khawatir, saya mencarinya di sekolah bangsawan di bawah grup saya. Mereka akan merawat King dengan baik. Aku juga ingin sekolah, cepat besar. Belajar banyak pengetahuan saat besar nanti untuk melindungi ayah. Anak baik. CEO Su, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Saya juga setuju King masuk TK. Tetapi tidak boleh ada yang tahu identitas Anda sebagai ibu baptisnya. Kita tidak perlu gembar-gembor. Anda beri saya kuota, saya akan membawanya untuk mendaftar. Baiklah, nanti Anda cari kepala sekolah Du Changchun, bilang saja King. Sekretaris saya sudah memberitahunya. Du Changchun? Oh, baju ini memang kurang pas untuk saya. Saya akan ganti dengan yang sebelumnya saja. Terserah. Hei, dari mana datangnya orang miskin ini? Jangan ikut-ikutan di sini. Pergi. Saya mengantar putri saya untuk bersekolah di sini. Sudah diurus tempatnya. Kalau sakit, pergilah ke rumah sakit. Tahu berapa biaya sekolah? Di sini selama setahun, lebih dari 100 juta rupiah. Yang terpenting sekarang kuotanya terbatas, hanya 10. Lelang awalnya setidaknya puluhan juta rupiah. Putri saya bernama Xie King. Sebelumnya, sudah berbicara dengan kepala sekolah Dharma. Kepala sekolah kami orang yang terhormat. Mana ada waktu untuk menemui orang kecil sepertimu? Aduh,
Dulu ada kodok ingin makan daging angsa, sekarang orang miskin ingin menyekolahkan putrinya di sekolah bangsawan. Ciuh, pergi. Ayo pergi, Cingking. Aduh, asisten manajer yang sudah berpesan, kenapa orang ini belum datang juga? Bagaimana kalau kamu pergi ke gerbang untuk menyambutnya? Lihat apakah si King sudah datang. Segera urus prosedur pendaftarannya. Tapi hanya ada 10 kuota. Kalau dikurangi 1, para orang tua itu pasti akan ribut. Aduh, asisten manajer yang ini adalah orang kepercayaan CEO Su. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Dasar pengemis. Saya lihat engkau masuk dari pintu belakang. Kau pikir kau bisa menyelinap ke kantor kepala sekolah, lalu putrimu bisa bersekolah di sini? Kepala sekolah saya datang untuk mengurus prosedur. Putri saya... Dasar orang rendahan, jika putrimu memenuhi syarat masuk, apa kau perlu memanjat tembok? Usir dia segera. Kepala sekolah sedang mengurus hal penting. Gila. Biaya sekolah Tianxian International sehari mungkin butuh sebulan gajimu untuk membayarnya. Kepala sekolah, putri saya adalah si King yang baru saja Anda bicarakan. Kau, si King yang direkomendasikan oleh asisten yang... Saya tidak kenal asisten yang... Tetapi saya... Tidak kenal asisten yang berani-beraninya mengaku di sini. Cepat keluar. Pergi. Dasar penjilat, kurang ajar. Panggil semua satpam ke sini sekarang. Kita lihat berapa banyak yang bisa kau hajar. Sekolah tidak mengakuinya. Tolong urus ini. Yang Xiao, urusan si King yang kukatakan padamu, bagaimana kau menanganinya? Apa kau tidak mau bekerja lagi? Saya akan segera mengurusnya. Dasar kurang ajar. Ini Tianxian Kisia, kau cari mati. Du Changchun, ayah Xie Qingqing namanya Xie Liangtian. Jangan sampai ada kesalahan, kalau tidak, kau tamat. Halo, siapa namamu? Ayah saya Xie Liangtian. Xie dari Xie Liangtian. Liangtian dari Xie Liangtian. Peduli setan siapa siemu? Aku ini kakekmu, kuajar kau. Hentikan. Maaf Tuan Xie. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Saya tidak tahu Anda yang direkomendasikan oleh asisten yang... Saya akan segera memproses pendaftaran Anda. Kepala sekolah, ada orang tua murid di sana, menuntut satu tempat terakhir. Kepala sekolah cepatlah ke sana. Baik, maaf. Saya harus mendapatkan satu tempat, kalau tidak jangan salahkan saya. Maaf, lelang tempat sudah berakhir. Lelang berakhir, padahal masih ada satu tempat. Tempat terakhir itu untuk putri saya. Hahaha. Ratusan juta untuk satu tempat. Punya uang, tidak hanya omong kosong. Kita sepertinya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Mengambil tempat yang kita habiskan ratusan juta untuk membelinya. Kepala sekolah Du, cepat kau, usir orang gila ini. Berikan tempat ini padaku. Tempat ini, aku, Fugui. Bagaimana kalau 100 juta rupiah? Jangankan 100 juta rupiah, bahkan 1 miliar rupiah, 1 triliun rupiah pun tidak berguna. Uang belum tentu bisa menyelesaikan semuanya. Sama seperti kami tidak mengeluarkan uang sebesar pun untuk mendapatkan tempat ini. Cepat usir orang gila ini. Tuan Xie benar, dia memang tidak mengeluarkan uang sebesar pun untuk mendapatkan tempat ini. Jadi tempatnya sudah tidak ada. Semoga Anda mengerti. Apa katamu? Kita 200 juta rupiah tidak bisa membeli tempat ini
lalu diambil tanpa mengeluarkan sepeser pun? Apa kau tidak seharusnya memberiku penjelasan? Tuan Jiang, coba pikirkan. Tuan Xie tidak mengeluarkan 1 rupiah pun bisa mendapatkan tempat ini. Pasti ada hubungan yang lebih kuat daripada jutaan rupiah ini di belakangnya. Jadi masalah spesifiknya tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak. Tuan Jiang, silakan kembali. Ayo, ajak King melihat sekolah. Tuan Du, hahaha. Kepala Sekolah Du, saya hanya ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Itu asisten pribadi Suao Yue ya. Dia sendiri yang memberikan instruksi untuk memberikan 1 tempat bagi gadis ini. Ini bagaimana ya? Hahaha. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu mudah saja. Begini, saya dan Wakil Presiden Grup Su Zida, itu saudara. Ini pasti lebih baik daripada seorang asisten pribadi kan? Begini, panggil Xie Liang Tian ke sini, saya akan memberinya sejumlah uang, dia akan menyerahkan tempat itu. Bukankah masalahnya terselesaikan? Tapi tenang saja, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan cuma-cuma. Saya akan menambahkan kolam renang di sini. Bagaimana? Hahaha, ini dia. Ambil uang ini, tinggalkan tempatnya. 200 juta rupiah ini cukup untuk putrimu mencari TK yang bagus. Identitas kalian tidak cocok untuk ini. Sepertinya saya baru saja mengatakan 1 miliar rupiah, 1 miliar. Saya juga tidak akan menyerahkan tempat ini. Mau lebih banyak uang, ya? Boleh. Saya akan menambahkan 20 juta rupiah lagi untukmu. Tidak cukup. Anak muda, jangan terlalu serakah. Saya akan menambahkan 20 juta rupiah lagi. Cukup? Tidak cukup. 100 juta rupiah ini kau bilang kurang? Kalau kau bisa ambil semua uang di dunia ini, mungkin aku akan bilang cukup. Kau mempermainkanku. Aku Fugui di Guanghai ini bisa dibilang orang berpengaruh juga. Aku sarankan kau jangan macam-macam denganku. Tuan Xie, begini Tuan Jiang punya koneksi dengan Wakil CEO Su Group, asisten yang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kalau Anda membuat Tuan Jiang tidak senang, putri Anda di TK juga akan susah. Maksud kepala sekolah Du, kalau saya tidak memberikan slot ini, Anda akan berbuat jahat pada putri saya. Tunggu. Saya tidak bilang begitu, jangan salah paham. Namanya musibah. Kalau putrimu suatu hari di TK, keracunan makanan, muntah dan diare, sakit parah, itu hanya bisa disalahkan karena nasibmu sendiri yang buruk. Sialan, kau berani memukulku. Masih bengong di situ? Beraninya engkau. Kalian berkomplot ya? Kurang ajar. Setpam, berani sekali membuat keributan di Tianxian Internasional. Xie, meskipun asisten yang meminta saya untuk menjagamu, kau tidak boleh sesombong ini. Hajar dia. Hentikan. Ciosu, bagaimana Anda bisa ada di sini? Ciosu, saya Fugui, Anda masih ingat saya? Du, Changchun, kau dipecat. Mulai hari ini, kau bukan lagi kepala sekolah. Jiang Fugui,
Mulai hari ini, Su Group akan memutuskan semua kerja sama bisnis denganmu. Su Group akan membuatmu tidak punya tempat berpijak di kota Guanghai. Bukan begitu, CEO Su. Ini, bukankah kerja sama kita baik-baik saja? Benar. CEO Su, saya sudah bekerja keras selama 5 atau 6 tahun. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada usaha. Benar. Xie Qingqing adalah putri angkat CEO Su. Saya menyampaikan perintahnya, kalian malah membangkang, melanggar perintah CEO Su, kalian pantas mati. Aku tidak peduli siapa kalian. Jika berani menggertak Xie Liangtian dan putriku, kalian harus keluar dari Su Group. Tidak mau keluar, hajar mereka. Liangtian, bagaimana menurutmu penangananku? Jika kau tidak puas, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan tulang mereka, lalu membuang mereka ke tempat sampah. Tidak perlu. Namun, kau menyebut dirimu ibu, membuat orang lain yang tidak tahu, benar-benar mengira kau ibu Qingqing. Apakah ibu kecil dan ibu sama saja? Tuan Muda Su, kejadian hari ini seperti ini. Adikmu, kami tidak berani macam-macam dengannya. Tapi Xie Liangtian, kami harus menghabisinya. Kami ingin Anda turun tangan, jangan benar-benar membunuh Xie Liangtian. CEO Su akan mencari masalah dengan kami lagi. Masalah ini, awalnya aku tidak ingin ikut campur, tapi aku orangnya suka menolong. Jadi jika kalian ingin melakukannya, lakukan saja. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Baik, dengan kata-kata Tuan Muda Su, aku segera akan menawarkan harga tinggi untuk menyewa ahli membunuhnya, mencincangnya. Aku masih punya beberapa koneksi di sekolah. Xie Qingqing itu adalah harta kesayangan Xie Liangtian. Pak Du, Pak Jiang, jika kalian ingin melakukannya, lakukan saja. Setelah selesai, aku jamin, Pak Du, Anda akan kembali menjadi kepala sekolah, bisnismu Pak Jiang. Aku yang putuskan, semuanya akan dikembalikan kepadamu. Bagaimana? Terima kasih Tuan Muda Su. Liangtian, kamu tenang saja. Tiangxian International ini bisa menjadi yang terbaik di kota ini karena memiliki keunikan tersendiri. Keamanan di sini sangat ketat. Selain itu, aku akan menempatkan 2 orang untuk menjaga Qingqing. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku juga baru saja melihatnya. Keamanan di sekolahmu memang ada beberapa celah, tetapi secara keseluruhan cukup baik. Nanti akan kusampaikan, kamu bisa memperbaikinya. Dan juga saat berangkat dan pulang sekolah, aku akan menjemputnya sendiri. Bagaimana kalau kita berdua menjemputnya bersama? Dengan begitu, kamu bisa menjadi pengawal pribadi dan sopirku, selalu menemaniku. Datang ke kantorku, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Baik. Orang ini punya niat buruk. Tidak apa-apa, karena dia berani memanggilku ke toko perhiasan, pasti dia masih tidak terima. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Lagi pula, tidak ada salahnya. Tiga 47 43. Senang sekali ya. Tidak takut dengan foto yang aku pegang. Pembukuannya sudah selesai. Sudah menemukan kambing hitam? Datangnya cepat juga, tebakanmu cukup akurat. Di mana orangku? Dasar kau, cari mati ya. Xie cukup lihai juga, tapi hari ini, aku akan mematahkan kelihayanmu itu. Serang. Kenapa? Masih ada lagi? Kalau ada, panggil lebih banyak lagi. Aku tidak takut lelah. Masih ada, panggil yang lebih kuat. Kalau tidak, memukul orang saja tidak memuaskan. Xie, kau tidak berhak bertindak sombong di depanku. Percaya atau tidak, aku akan segera menemukan putrimu dan memotong salah satu telinganya.
Kau seharusnya tidak mengancamku dengan putriku. Percaya atau tidak, aku akan segera menemukan putrimu dan memotong telinganya. Xie Liangtian, ada apa? Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun menghina atau memfitnah putriku. Xie Liangtian, kubilang padamu, aku sudah menelepon polisi. Menelepon polisi, kau berani? Kubilang padamu, jangan berpikir karena engkau memiliki fotoku, aku tidak berani menelepon polisi. Masuk. Dia membayar saya 3 juta rupiah untuk meniru tulisan tangan Tuan Muda Li dan menjebak Cio Li. Saya tidak berani lagi. Jika engkau menelepon polisi, aku bisa menjadi saksi palsu. Bagus. Berani sekali. Aku sudah menelepon polisi. Tulisan tangan orang ini akan membuktikan kepada polisi bahwa engkau memasukkan catatan keuangan. Aku tidak mungkin dikirim ke penjara. Yang akan dikirim ke penjara adalah kalian. Xie Liangtian, kau pikir fotomu masih berguna? Sudah tidak berguna. Banyak sekali orangnya. Berkelahi. Tangkap mereka semua. Pak polisi, dia yang memfitnah kami. Kami, untuk menyelesaikan masalah ini, memberinya 500 juta rupiah. Dia tidak mau. Dia malah meminta 5 miliar rupiah. Saya pun melawan bersama teman-teman saya, dan akhirnya saya dipukuli seperti ini. Dia saksi. Dia bisa bersaksi. Dialah yang menipuku, menyuruhku meniru tulisan Tuan Muda Li untuk menjebak keluarga Li. Saya mengaku, jangan tangkap saya, jangan. Pak polisi, Anda harus membela kami rakyat biasa. 500 juta rupiah saja kami tidak berikan, lalu kami dipukuli seperti ini. Dan dia malah membuat surat pinjaman. Tuan Xie, jika Anda tidak bisa menunjukkan bukti, Anda bersalah karena memfitnah dengan sengaja melukai dan memeras. Anda akan segera dibawa pergi. Pak polisi, ketiga kejahatan ini akan dihukum berapa lama? Itu tergantung keputusan pengadilan. Saya perkirakan hukuman penjara seumur hidup. Xie Liangtian, jika kau tidak bisa menunjukkan bukti, kau adalah penjahat. Pak polisi, 500 juta rupiah ini saya pinjamkan. Surat pinjamannya ada di Liwude. Anda juga sudah melihatnya. Sebenarnya saya mengingat, kita adalah teman lama. Tidak ingin menunjukkan terlalu banyak bukti, takut membuatmu terkejut. Tapi kau... Xie Liangtian, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Jangan sampai hukumanmu dari seumur hidup berubah menjadi hukuman mati. Pak polisi, lihat video ini. Lily, kalau kamu mau menurutiku, aku akan menjadikanmu wakil manajer. Kalau tidak, kamu akan mati. Hahaha. Tidak mungkin. Video ini sudah kuhapus. Apa dihapus? Berarti kamu mengakui telah melakukan pemerkosaan? Liwude, kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Mati sana kau. Liwude, apakah kamu mau bunuh diri karena takut dosa? Meskipun dia bukan bunuh diri karena takut dosa, kamu juga melakukan pembelaan diri yang sah. Aduh, salahku, salah. Liwude memberiku 5.000 rupiah, menyuruhku memberikan kesaksian palsu, fotonya asli, aku yang palsu. Cepat jongkok dan peluk kepalamu, saksi palsu apaan? Keadilan tidak akan absen, hanya akan terlambat. Tapi aku berharap di masa depan, keadilan bisa datang lebih awal. Karena keadilan yang terlambat sudah tidak murni lagi. Terima kasih atas nasihatnya, Tuan. Xie Liangtian, kemarilah. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Kau akan menyesal jika tidak mendengarkan. Katakan saja langsung. Kau harus berjanji aku tidak akan dipenjara. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mengatakan ini padamu. Hal ini berkaitan dengan ibu dari putrimu.
Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Kau harus berjanji aku tidak akan dipenjara, baru aku bisa memberitahumu. Karena aku tidak bisa menjamin kau tidak akan dipenjara. Tapi ingat, jika engkau tidak mengatakannya sekarang, saat engkau dipenjara nanti, aku akan membuatmu menderita. Kau kejam. Cepat katakan. Ibu dari putrimu, Suliyu, mungkin masih hidup. Apa? Di mana dia? Saat itu aku merasa kematiannya mencurigakan. Jadi aku meminta seseorang untuk menyelidikinya. Tak disangka, orang-orang dari geng pisau hitam datang. Geng pisau hitam? Dan mereka menghancurkan tokoku dan mengancamku untuk berhenti menyelidiki. Aku rasa seseorang menyewa geng pisau hitam untuk melakukan ini. Ada lagi? Tidak ada. Suliyu, aku pasti akan menemukanmu. Liang Tian, kamu tidak perlu membukakan pintu untuk... Ini hanya tugas seorang pengawal. Aoyue, aku sudah menunggumu sejak lama. Aku mewakili grup Langit untuk membicarakan kerjasama. CEO Shu tidak akan menolak, kan? Brengsek mana ini berani mendorongku. Terima kasih, Liang Tian. Hanya tugasku sebagai pengawal. Di mataku, kamu bukan hanya seorang pengawal. Penjaga keamanan bodoh, menjauhlah dari Su Aoyue. Aku pengawal pribadinya, tidak bisa menjauh. Sedekat apapun dengannya tidak masalah. CEO yang grup Su kami tidak menyambutmu, pergilah segera. Sial, kau tersenyum padanya dan mengusirku. Su Aoyue, apa kau pikir kau hebat? Hanya karena dipuji beberapa patah kata. Grup Su kalian bagi keluarga yang kami bukan apa-apa. Penjaga keamanan sialan berani memukulku. Kakekku adalah Yang Guoqiang. Tunggu saja sampai kau mati. Yang Guoqiang? Nama yang sangat familiar. Takut ya? Di seluruh provinsi ini, tidak ada yang berani macam-macam dengan kakekku. Bahkan pejabat tinggi dari Jakarta harus datang mengunjunginya. Di depan keluarga kami, kau hanyalah seekor semut yang bisa diinjak kapan saja. Biarkan dia pergi. Keluarga yang adalah keluarga terbesar di Jiangzhou, perusahaan eksuku tidak bisa menandinginya. Terlambat untuk menyesal sekarang. Ku beritahu kau, Su Aoyue, malam ini kau harus telanjang dan merangkak di atas tempat tidurku. Kalau tidak, perusahaan Su siap-siap hancur. Pergi dan beritahu kakekmu, jangan main-main lagi dengan perusahaan Su. Kalau tidak, keluarganya yang akan masuk kubur. Kau berani memukulku, berani mengancam keluarga kami. Sampaikan 2 kata lagi pada kakekmu, Jenderal Naga, dia pasti akan menurut. Dan jangan bicara yang tidak-tidak lagi, kalau tidak aku akan membungkam keluargamu. Dasar orang udik, kau sudah gila, ya? Baik-baiklah, Su Aoyue, ingat ini, malam ini merangkaklah di tempat tidurku. Kalau tidak, perusahaan Su kalian siap-siap hancur. Tenang saja, keluarga yang tidak akan berani mengganggumu lagi. Aku tidak takut apapun selama ada engkau, karena engkau akan melindungiku. Karena kau ingin serius menjadi pengawalku, bantulah aku melatih tim pengawalku. Jika mereka bisa belajar sesuatu, aku juga akan lebih aman. Kalau bukan anak ini, Kak Qiang, tiba-tiba muncul dan tinggal di keluarga Su, pasti Anda... Kak Qiang kita tak terkalahkan di dunia, apa bisa dibandingkan dengan orang miskin itu? Bagaimana kalau bertanding dengan anak itu? Jika dia kalah, dia harus segera pergi. Bertanding? Patah tulang atau tangan itu wajar. Hahaha. Nah, tidak malukah makan harta istri?
masih menjadi kapten pengawal, kau pantas. Hahaha. Apa maumu? Kita bertanding, lihat siapa yang lebih unggul. Yang kalah pergi dari sini. Saudara-saudaraku tidak mau diatur oleh pria cantik. Benar. Bertanding tinju? Anak ini takut, tidak berani melawan Kak Kiang. Haha. Baik, aku beri kau 5 menit. Jika kau bisa menyentuh sehelai rambutku, aku kalah. Hahaha. Orang miskin ini sombong sekali, sangat lancang. Hahaha. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Sudah siap untuk pergi? Ayo Kak Jiang, ayo Kak Jiang. Ayo Kak Kiang, hajar dia, hajar dia, hajar dia. Kau pikir aku takut padamu? Dengan kecepatan seperti itu, engkau pikir bisa mengalahkanku? Sial, aku lengah. Kak Kiang, kau baik-baik saja. Kak Kiang, Kak Kiang. Kau kalah pergi. Bocah, kau menang melawan aku, apa hebatnya? Kalau berani, buat kami semua tunduk padamu. Tidak akan tunduk padamu. Kau masih mau apa lagi? Kau memang hebat. 1 lawan 1, kami semua bukan lawanmu. Mau taruhan apa? Kalah lagi segera pergi dari sini. Jangan seperti perempuan, kalah lalu tidak mau mengaku. Kalian dengar baik-baik. Aku akan bertanding tampar dengan bocah itu. Kalau aku kalah, aku akan pergi dari sini. Jika dia kalah, dia harus merangkak seperti anjing, keluar dari sini, pergi dari sini. Dasar bocah. Berani main su Jepang sama gue. Siapa menang? Dia yang mukul duluan. Oke, ayo. Kak Kiang menang. Haha, sial yang Tian, tamparan ini, gue yang duluan. Gue cuma takut tamparan gue ini, bikin lo langsung terkapar di rumah sakit. Hahaha. Omong kosong, ayo. Si Liang Tian, lo curang. Lo nggak boleh ngehindar. Kenapa? 1 tamparan aja nggak tahan. Aku menghindar? Kalian lihat aku menghindar? Gue jelas-jelas mukul kena lo. Sekarang giliranku. Jangan salahkan aku kalau nggak main adil. Oke, silakan pukul aku. Gue kasih tahu lo. Si Liang Tian, belum pernah ada yang bisa bikin gue terbang. Tamparan ketiga, gue akan suruh 2 orang megangin lo. Aduh. Masih mau lanjut? Nggak. Kalau nggak pergi sana? Iya, gue pergi. Masih ada yang nggak terima? Kak Tian hebat. Kak Tian hebat. Oke. Kalau nggak ada yang nggak terima, aku ada urusan. Aku harus jemput anakku. Kakek, lihat aku ini. Aku dipukuli. Siapa yang memukulimu? Berani memukuli cucuku? 100 nyawa pun tak cukup untuk kubunuh. Itu pengawal Su Aoyue. Dia langsung menamparku. Dia juga bilang hanya dengan 2 kata bisa membuat kakek patuh. Pengawal kecil, sombong sekali. Kurasa keluarganya sudah bosan hidup. Benar. Dia bilang apa Jenderal Naga? Seperti orang gila. Dia terlalu menganggap dirinya penting. Kau bilang apa? Jenderal apa? Itu Jenderal Naga yang dikatakan si brengsek itu. Jenderal Naga? Segala sesuatu hidup bergantung pada matahari. Segala sesuatu mati bergantung pada Jenderal Naga. Tak disangka. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Cepat cari orang, tangkap satpam itu. Aku juga akan mematahkan kepalanya. Kau mau mati? Bukan. Kakek, ada apa? Sudah berapa kali kukatakan padamu, ada langit di atas langit.
Ada orang di atas orang. Jangan membuat masalah di luar, tapi engkau tidak pernah mendengarkan. Sekarang kau telah mengundang bencana. Kakek, sebenarnya ada apa? Baiklah. Kau ajak aku menemuinya. Kakek, kenapa berubah pikiran lagi? Mau cari orang untuk menghajarnya? Bodoh. Aku ingin meminta maaf padanya. Kamu bilang King hilang. Ada seorang guru bilang, mau bawa King ke kamar mandi, terus King dibawa pergi. Aku juga nggak tahu. Liang Tian, maafkan aku, semuanya salahku. Sudahlah. Sampah, kalau mau nyelamatin anakmu, datang ke gudang terbengkalai di Chengnan. Jangan bawa siapapun, cuma kamu sendiri. Oh iya, jangan lapor polisi. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Kayaknya ada orang yang pengen banget tahu apa itu neraka. Ayo. Liang Tian, Kamu jangan masuk. Tunggu di mobil. Nanti aku takut nggak fokus. Papa, King jangan takut. Papa datang nyelamatin kamu. Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut. Menyelamatkan putrimu? Gampang, berlututlah, merangkak seperti anjing, baru boleh. Oh iya, aku sudah menyiapkan hidangan spesial untukmu. Kenyang dulu, baru punya tenaga untuk memohon agar kami melepaskan putrimu. Bawa ke sini. Aku ingat aku menyiapkan yang kering. Kenapa jadi banyak air begini? CEO Jiang, saya khawatir nasinya terlalu kering, anjing kami tidak bisa makan. Jadi saya tambahkan sedikit air seni. Ini yang namanya manusiawi, iya kan? Xie Liang Tian, kami sangat perhatian padamu. Cepat berlutut, merangkak dan makanlah. Si bodoh ini cocok makan makanan seperti itu. Lihat saja nanti dia masih berani sombong denganku atau tidak. Ayah, jangan makan benda menjijikan itu. Ayah adalah pahlawan super, tidak akan tunduk pada kekuatan jahat, lebih hebat dari Ultraman. Letakkan pisaunya. Hari ini jika terjadi sesuatu padanya, jika putriku mati, kalian semua akan mati. Hahaha. Xie Liang Tian, kau membuatku takut? Katakan, bagaimana jika aku tidak sengaja sedikit terlalu keras? Pisau itu keluar dari kepala kecil ini. Crack. Itu akan keluar. Bagaimana? Berlutut. Makan makanan anjing ini. Cepat. Makan. Jangan sentuh putriku. Aku makan. Hahaha. Lihat, pria yang membuat kita seperti anjing, sekarang lebih buruk dari anjing. Hanya bisa makan makanan anjing ini. Kalian semua setuju kan? Ya, hahaha. Kau akan mati pertama. Baik. Ayo. Lihat bom di tubuh putrimu. Hahaha. Katakan, di mana pengendalinya? Katakan. Tuan Muda Su, tolong aku. Apa yang kau takutkan? Haha. Xie Liang Tian, kau juga tidak perlu takut. Bomnya jangkauannya sangat kecil, hanya bisa membunuh putrimu. Ingin remote kontrolnya kan? Berlutut
berlutut dan mohon padaku. Tampar dirimu sendiri sampai aku puas. Kalau tidak, aku akan. Mereka semua adalah jagoan yang saya kumpulkan dari dunia persilatan. Kau mau coba? Saat kau di rumahku, bukankah kau sangat sombong? Nak, tadi kau menyergapku, aku lengah. Kemampuan bela dirimu lumayan. Bagaimana kalau kita berlatih lagi? Hentikan. Siapa yang berani menyentuh Jenderal Naga? Aku ingin nyawanya. Kau siapa? Dari mana datangnya orang tua ini? Berani sekali di wilayah Tuan Muda Su. Ini yang Guo Qiang, jangan bicara sembarangan. Kau akan membawaku dalam masalah. Tuan Guo. Tuan Guo. Tuan Guo. Tuan Guo. Tuan Guo. Jenderal Naga, aku datang terlambat, tapi tenang saja. Siapapun yang berani mengganggumu di sini, akan kubuat kepalanya menggelinding. Di Guanghai ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan, tidak ada yang tidak bisa kurus. Apakah aku, yang Guo Qiang, sudah tidak bisa mengendalikan dunia hitam dan putih di Guanghai lagi? Bahkan dermawanku, kalian berani sentuh? Tuan Guo, bocah ini hanyalah pria penggoda. Kapan dia menjadi dermawan Anda? Lancang, berani sekali engkau berbicara kurang ajar pada Jenderal Naga. Dulu kalau bukan karena Jenderal Naga dari ribuan preman menyelamatkanku, aku sudah mati. Bahkan keluargaku juga akan dihabisi oleh musuh-musuhku yang lain. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencari kesempatan untuk membalas budi Jenderal Naga. Tapi kalian berani sekali menghinanya di sini. Cari mati. Tuan Guo, ampuni saya. Tuan Guo, ampuni saya. Kami hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Saya tidak tahu dia orang yang dilindungi Tuan Guo. Tuan Guo, tolong ampuni saya. Tuan Guo, tolong ampuni saya. Kalian seharusnya meminta ampun pada Jenderal Naga. Jenderal Naga, tolong ampuni saya. Nyawa saya tidak berharga. Jenderal Naga, saya bukan manusia. Jenderal Naga. Mana pengendalinya? Ini. Tolong bereskan. King jangan takut, ayah datang. Sayangku, tadi takut ya? Awalnya takut, tapi habis itu enggak. Soalnya papa hebat banget. Putriku memang yang terbaik. Pergilah sama kakak kecil di belakang, cari mama di luar sana. Papa masih ada urusan. Suzida, sebelumnya aku masih menghargai Su Aoyue, makanya aku tidak melakukan apa-apa padamu. Tak disangka kau berani menyentuh putriku. Bukan Jenderal Naga. Nyawaku tidak berharga, Jenderal Naga. Tolong lepaskan aku. Aku salah. Aku hina. Aku bukan manusia. Aku tidak tahu diri. Aku telah menyinggung Jenderal Naga. Cukup. Mau hidup? Hah? Mau. Siapa makan, siapa yang hidup? Astaga. Aduh. Ayo pergi. Jenderal Naga, saya bisa makan. Jenderal Naga. Pergi. Jenderal Naga,
Tuan muda keluarga Su, serahkan saja padaku. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Jenderal Naga, lepaskan aku. Demi kakakku, dia sangat baik padamu. Kalau bukan karena kakakmu, kau sudah mati. Pergi, bawa dia pergi. Jenderal Naga, Jenderal Naga, Jenderal Naga. Tuan Jenderal Naga, akhirnya aku menemukanmu. Izinkan aku mengabdi padamu. Aku sudah meninggalkan pasukan, dan aku tidak ingin lagi menggunakan identitas dan statusku yang dulu untuk melakukan apapun. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan 2 kata untukmu, agar kau kembali dan memperingatkan keluargamu untuk tidak mengganggu aku lagi. Jika engkau membuatku marah, aku akan menghabisi keluargamu juga. Tuan Jenderal Naga, keluarga yang kami sama sekali tidak berani menyinggungmu sedikit pun. Bahkan jika putraku tidak menghormatimu, aku pasti akan membunuhnya. Baiklah. Kita tidak ada hubungan lagi. Jenderal Naga, saya selalu mencari kesempatan untuk membalas budi. Saya bersedia memberikan semua kekayaan saya untuk Anda. Aku tidak membutuhkan kekayaanmu. Aku hanya butuh kau menjawab satu pertanyaanku. 4 tahun lalu, keluarga Su dibantai. Tidak ada yang selamat. Siapa yang melakukannya? Tuan Jenderal Naga, masalah ini sangat rumit. Saya khawatir Anda akan mendapat masalah. Masalah? Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk mencari masalah. Tuan Jenderal Naga, dengarkan saya pelan-pelan. Tentang masalah ini, saya juga mendengarnya. Putri sulung keluarga Su memiliki bakat alami dalam meracik obat, sangat cocok untuk pemurnian dan penelitian obat ajaib. Jadi seseorang membantai keluarga Su dan membawa putri sulungnya pergi. Kemana dia dibawa? Saya tidak tahu. Jika Anda ingin mengetahui detailnya, saya sarankan Anda pergi ke kota Haibei untuk mencari tahu. Baik, aku mengerti. Masalah ini, jangan katakan pada siapapun. Jika ada kebocoran, kepalamu. Baik. Liang Tian, masalah King Queen, adikku yang bersalah padamu. Keluarga kami yang bersalah padamu. Sudahlah. Ini bukan urusanmu. Semua ini perbuatan adikmu. Aku akan membuatnya membayar semua perbuatannya. Kuharap engkau mengerti. Aku tidak menyangka dia akan seperti ini. Dia berani menyakiti King Queen. Bahkan jika dia mati pun itu pantas. Tapi bisakah kau melepaskan orang tuaku? Mereka sudah tua, mereka tidak tahan lagi. Ao Yue. Baiklah, selama mereka tidak ikut campur, aku membalaskan dendam King. Aku tentu saja tidak akan mempersulit mereka. Sedangkan untuk adikmu, aku bisa mengampuni nyawanya, tapi aku harus mengambil satu lengannya. Kalau tidak, dia sama sekali tidak tahu apa itu salah. Dia sama sekali tidak tahu apa artinya menyinggung Jenderal Naga. Baiklah, aku akan menuruti semua katamu. Dan juga, lupakan saja, ayo kita pulang. Nona, ayah Anda sedang sangat marah. Beliau menyuruh saya untuk mengawasi Anda di sini dan segera memanggil Anda kembali ketika Anda tiba. Dan juga Tuan Xie juga sama. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan kepada saya, tetapi saya rasa kita harus pergi bersama. Saya tidak ingin Anda sendirian menghadapi badai ini. Saya harus melindungi Anda. Xie Liang Tian, beraninya kau menyerahkan putraku kepada
yang Guoqiang untuk disiksa dan mematahkan lengannya, kau ingin mati. Aku tidak akan melepaskanmu. Cepat atau lambat aku akan menghabisi nyawamu. Ketika kalian membela putra kalian, pernahkah kalian berpikir jika putra kalian tidak menyakiti putriku terlebih dahulu, apakah aku akan menyakitinya? Dan putra kalian itu sebagai dalang di balik semua ini hanya dipukuli dan beberapa tulangnya patah. Itu sudah sangat ringan. Jika mengikuti emosiku dulu, dia sekarang sudah mati. Ya, ayah ibu memang salah Suzida. Berani menyakiti King Qing, dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Su Aoyue, kau membela orang luar. Percaya atau tidak aku akan mengusirmu. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari Su Group. Nyawa anak sialan ini bisa dibandingkan dengan anakku, dia pantas mati. Tunggu saja engkau, aku akan mencari orang cepat atau lambat untuk menghabisi anak sialan ini, membalas dendam untuk anakku. Dan kau, binatang besar. Liang Tian, jangan... Aduh. Kau cari mati. Aoyue, dasar anak tidak tahu diuntung. Kau telah mengundang serigala ke rumah. Kau akan segera memukul ibumu sampai mati. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Kau berani memukul istriku? Pergi kau, kalian semua, pergi. Su Aoyue, jika engkau berani lagi bersama serigala berbulu domba itu, aku akan mematahkan kakimu. Aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Pergi. Jika engkau masih menghormati kata-kata ayah dan ibumu, kau harus memutuskan hubungan dengan binatang ini. Kalau tidak, semua orang di Guang Haishi akan memaki-makimu. Semua orang akan menunjuk tulang punggungmu dan memaki-makimu. Memaki-makimu sebagai serigala berbulu domba demi bajingan yang entah dari mana yang membawa anak sialan ini. Kau hanya melihat adikmu dipukuli sampai tulangnya patah dan dipenjara. Dan melihat ibumu dipukuli. Bangun. Aoyue, tamparan ini seharusnya bahkan ayahmu pun tidak bisa menghindarinya. Tapi hari ini demi dirimu, aku menahan tamparan ini. Sekarang aku akan membawa King pergi. Tidak akan menyusahkan kalian. Liang Tian. King, ayo kita pergi. Liang Tian, kamu mau kemana? Tenang saja, pasti ada tempat untuk kita. Ayah, aku tidak punya ibu tiri. Sekarang aku juga tidak punya ibu kandung. King, masih ada ayah kan? Aduh. Berhenti. Berhenti. Su Aoyue, jika kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, maka keluarga Su tidak akan pernah mengakuimu lagi. Kamu tidak pantas lagi memiliki grup Su. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aoyue, kamu tidak benar-benar ingin tidak punya apa-apa demi pria itu kan? Ayah, ibu, kalian hanya peduli pada Suzida, takut aku mengancam posisinya, kalian mengusirku ke luar negeri, menunggu Suzida hampir menghancurkan perusahaan keluarga, kalian baru memanggilku kembali untuk mengambil alih. Sekarang kalian ingin mengusirku dari perusahaan ya? Baiklah, semoga kalian tidak menyesal. Su Aoyue, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika kakek tahu tentang ini, dia juga akan mengusirmu dari keluarga. Usir saja, aku tidak peduli. Bunda, kau bahkan tidak menginginkan ayah dan ibumu. Lagi, kau hanya menginginkan aku dan ayah. Kakek dan nenek pasti akan sangat sedih. Mereka tidak akan sedih. Mereka hanya akan merasa malu dan marah. Aku sudah memikirkannya. Aku ingin mengikuti kata hatiku. Lagi pula, Bunda tidak bisa hidup tanpamu. Sekarang kau adalah CEO grup Tianxian. Kenapa engkau melakukan ini? Melarikan diri sekarang sama saja engkau menyerahkan segalanya. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku bekerja di grup Tianxian berdasarkan kemampuanku, bukan karena koneksi mereka. Mungkin setelah aku pergi, mereka akan memohonku untuk kembali. Ayo, aku ajak kau menginap di hotel mewah. Sekarang King sudah kembali. Langkah selanjutnya adalah mencari Su Liu.
Hidup atau mati, aku harus menemukannya. King sudah tidur. Kalau begitu, apa kita juga bisa istirahat? Kamu punya sopan santun tidak? Ini kamar yang aku pesan. Aku mau kemanapun terserah aku. Ada masalah? Malam-malam begini, kamu seorang janda, lari ke kamar seorang duda, ini rasanya kurang pantas. Nggak juga. Lagi pula kita sudah sangat akrab. Sangat akrab? Kok aku nggak tahu? Lagi pula 4 tahun lalu, kamu tidak pakai baju dan sudah memelukku, menghangatkanku dengan suhu tubuhmu. Jadi sampai tingkat ini, apa boleh lebih bebas? Sudahlah. Ya, aku cuma bercanda. Kalau begini terus, aku takut kamu menelanku bulat-bulat. Liang Tian, akhirnya kamu mau juga. Aku ada urusan serius yang ingin kubicarakan denganmu. Sekarang bicara urusan serius? Apa tidak terlalu kaku? Ini tentang Ibu King, Suliyu. Aku menemukan beberapa petunjuk tentang kepergiannya. Kepergian? Bukankah seluruh keluarga Su tewas? Bagaimana bisa dia pergi? Apa dia masih hidup? Stay, pelan-pelan. King Queen. Kalian bilang ibu masih hidup? Kemarilah. King Queen, karena kamu sudah mendengarnya, ayah akan jujur padamu. Setelah ayah mencari selama berhari-hari, akhirnya ayah menemukan kabar bahwa ibumu mungkin masih hidup. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita cari ibu. Ayo cari ibu. Ayah pasti akan membawa King untuk menemukan ibunya. Untuk membawa King menemukan ibunya, ayah harus pergi ke Provinsi Haibei. Kamu akan meninggalkan kota Guanghai? Lalu bagaimana denganku dan King Queen? Aku mau ikut ayah. Aku ingin ikut mencari ibu. Baiklah, kalian berdua harus patuh. Jangan ribut. Kalian tetaplah di rumah. Tunggu aku kembali. Jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Kali ini aku harus pergi sendiri. Membawa kalian berdua terlalu tidak aman. King tidak mau berpisah dengan ayah. Tenang saja, King. Papa pasti akan membawa mama kembali, oke? King, ikutlah berlibur bersama tante, oke? Setelah kita kembali dari liburan, papa juga akan kembali bersama mama. King ingin bersama papa, tidak mau sendiri. King juga ingin mencari mama. Setelah punya papa dan mama, King jadi tidak suka tante lagi? King juga suka tante, tapi... Sudahlah, ikutlah berlibur bersama tante. Tante ingin mengajakmu makan enak, menonton yang bagus, dan bermain yang menyenangkan. Lagi pula, kalau papa mengajakmu mencari mama, papa juga harus menjagamu. Nanti, mama akan pulang terlambat. Baiklah, papa pasti akan membawa mama kembali, oke? Ayo, kita tidur yang nyenyak ya. Tante, papa dan mama akan segera kembali kan? Iya, King tunggu saja kembalinya papa bersama tante.